Mari Bapak Ibu kita baca firman Tuhan sama-sama. Saya baca ayat 25, jemaat membaca ayat 26, dan saya membaca ayat 27. Daniel 9 ayat 25, 26, 27. Demikian firman Tuhan. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan baiknya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai permusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Konteks ayat ini adalah jawaban atas doa Daniel di Babel. Pada zaman itu pemerintahan sudah berubah dari kerajaan Babel ke kerajaan Media Persia. Daniel berdoa karena dia membaca dari kitab Yeremia bahwa orang Israel itu akan ditawan 70 tahun karena mereka melalaikan tahun-tahun Sabat. Dan setelah genap masa itu, Daniel berdoa mohon Tuhan mengingat janjinya bahwa umatnya akan dibawa kembali dari Babel kembali ke Yehuda. Dan dalam doa itu Tuhan mengutus malaikatnya berbicara kepada Daniel. Tapi hasilnya beda. Lain yang didoakan, lain yang dijawab. Yang dijawab oleh Tuhan adalah mengenai akhir zaman. Memang sedikit disinggung tentang kepulangan mereka. Ayat 25 sampai 26, di situ ada ditulis 7 kali 7 masa, dan ada 62 kali 7 masa, dan ada 1 kali 7 masa. 7 kali 7 masa atau biasa disebut 7 sabat itu berlangsung ketika Raja Kores membuat dekret maklumat mengizinkan orang Israel kembali dari Babel, kembali ke negerinya, membangun bait Allah dan membangun tembok-tembok Yerusalem. Dan itu berlangsung sampai tahun 420. Itu 7 kali 7 masa. Ini sudah lewat. Ayat 26-27, di situ ada angka 62 kali 7 masa. Ini dihitung sejak selesainya Nehemia bersama dengan Esra membangun bait Allah di Yerusalem tahun 420 sebelum Masehi. Itu berlangsung sampai tahun di mana Yesus lahir. Yesus lahir itu diperkirakan tahun 5, paling lambat tahun 4 sebelum Masehi. Jadi Yesus bukan lahir tahun 1. Yesus lahir diperkirakan tahun 5, paling lambat tahun 4 sebelum Masehi. Mengapa? Karena Raja Herodes mati itu tahun 4 sebelum Masehi. Sementara Yesus sudah lahir, Herodes sudah marah-marah mau cari dibunuh. Berarti Yesus lahir diperkirakan paling lambat tahun 4 sebelum Masehi. Nah, dalam masa 400 tahun itu ada namanya masa kegelapan atau masa terowongan.
di mana masa itu Tuhan tidak berbicara lagi kepada manusia, atau Tuhan berdiam diri 400 tahun lamanya untuk mempersiapkan Asia untuk menunggu datangnya juru selamat. Dan pada masa itu orang kelaparan cari firman, tidak ditemukan 400 tahun lamanya. Berapa generasi? Ada kurang lebih 6-7 generasi. Tidak ada nabi, tidak ada malaikat berbicara, tidak ada imam yang berbicara atau Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan secara langsung. Masing-masing orang pada zaman itu mencari kebenaran sesuai dengan hati nuraninya. Itu berlangsung disebut 62 kali 7 masa. Lalu ayat 27, di situ ada 1 kali 7 masa, atau biasa disebut 1 sabat. Nah, 1 sabat inilah yang kita akan pelajari hari ini, yaitu disebut dengan akhir zaman. Nah, ini dogma kita, dogma tentang akhir zaman. Tapi ini karena panjang, saya akan bagi dua. Apa itu akhir zaman? Ini slide kita di depan agak rusak sehingga saya tidak bisa lihat. Ya, pengertian akhir zaman biasa dalam dunia teologi namanya eskatologi. Ya, ini meliputi 2 bagian. Ada namanya eskatologi umum dan ada eskatologi pribadi. Ya, atau akhir zaman yang berbicara tentang masalah pribadi, dan akhir zaman yang bersifat umum. Yang pertama, eskatologi secara pribadi itu saat berakhirnya kehidupan seseorang di dunia sampai menerima kehidupan baru pada waktu kebangkitan. Ya, dari saat berakhirnya hidup kita, saat kita mati sampai kita bangkit. Termasuk di sini yang dipelajari adalah masa antara. Misalnya kita mati sekarang, lalu Yesus datang beberapa waktu ke depan, kemana roh kita dalam masa antara itu? Apakah dia di kuburan, atau di kamar, atau dia di jalan, maka kita buat payung di jalan? Atau kemana roh manusia sebelum hari kebangkitan, sebelum Yesus datang kembali? Ini disebut dengan masa antara. Yang kedua, eskatologi umum. Eskatologi umum ini mencakup sebuah peristiwa sejak kedatangan Yesus pertama ke bumi ini, yang diperkirakan lahir tahun 5 atau tahun 4 sebelum Masehi. Dan ini dihitung tepatnya ketika Yesus mati. Di sini digunakan yang diurapi, disingkirkan. Yang diurapi itulah Yesus. Itu dibunuh, Yesus mati, diperkirakan tahun 29 Masehi. Ya, jadi dia sudah terlalu lama di bumi. Hanya dia melayani kurang lebih, atau dia ada di bumi ini kurang lebih 33 tahun, lebih sedikit. Ya. Nah, ini dihitung sejak kedatangan yang pertama sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai masa kekekalan yang disebut dengan istilah langit dan bumi baru. Nah, kita pindah ke poin kedua adalah kematian badani. Ya, ini saya akan masuk masa antara. Ya, kematian badani atau kematian jasmania. Kematian jasmania yaitu terpisahnya roh dari tubuh dan berakhirnya kehidupan kita secara jasmani. Kematian jasmani ini adalah kematian di mana roh kita kembali kepada Allah dan jasad kita ini kembali kepada debu. Karena dikatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 39, karena engkau debu akan kembali jadi debu. Kita semua ini betapapun cantiknya dan rawat dengan perawatan mewah-mewah misalnya, akan kembali jadi debu. Diformalin tidak diformalin akan kembali jadi debu. Hanya persoalan ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau tidak diformalin cepat, lalu ulat-ulat tertawa makan. Kalau diformalin
menangis ulat karena tidak bisa dimakan ulat. Tapi pada akhirnya kita akan jadi itu. Kematian badani disebabkan oleh kejatuhan Adam ke dalam dosa, di mana akibatnya adalah upah dosa adalah maut. Ya, memang bukan saya yang pilih untuk mati, tapi Adam memilih untuk mati. Tuhan katakan, jangan kamu makan buah pohon ini, nanti kamu mati. Tapi ternyata Adam dan Hawa memilih makan, berarti memilih mati. Dan akibat dari dosa itu menyebabkan kita mati. Semua kita mati. Kalau tidak mati, kita akan diubah kalau Yesus datang nanti. Bagi orang yang percaya, kematian adalah pintu gerbang ke tempat kediaman Kristus untuk selamanya. Jadi kalau kita mati sekarang, bukan tunggu besok atau 40 hari lagi, baru jiwa kita pergi atau roh kita. Langsung ketika nafas terakhir kita, roh kita pergi ke tempat di mana Yesus berdiam. Nah, di mana Yesus berdiam? Dia katakan, aku pergi ke rumah Bapa. Ya, rumah Bapa di mana? Ya, tentu di atas. Orang yang tidak percaya kalau mati, kematiannya adalah pintu kepada kesengsaraan selama-lamanya. Itu bisa dibaca dalam Lukas pasal yang ke-16 tentang Lazarus dan si kaya. Lazarus ketika mati langsung ke pangkuan Abraham atau Firdaus atau istilah lain surga. Sedangkan orang yang tidak percaya langsung dikatakan dikubur jasadnya, tapi rohnya menderita di dalam alam maut. Saya pindah ke masa antara yang saya sebut tadi. Sebelum orang mati dan sebelum bangkit, apa yang terjadi atau kemana roh kita? Semua nenek-nenek kita yang sudah mati, om kita, tante kita yang sudah mati, sampai Yesus datang, di mana rohnya atau kemana rohnya? Ini yang disebut dengan masa antara. Jadi masa antara adalah keadaan jiwa orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal, apakah rohnya, jiwanya tidur, tidak sadar, dia gentayangan, atau kemana? Ini yang kita pelajari. Jiwa orang percaya kalau mati, khusus dalam perjanjian lama, itu masuk namanya Sheol. Ini bahasa dulu, bahasanya orang Ibrani. Hades bahasa orang Yunani, atau istilah kita bahasa Indonesia alam maut. Jadi orang-orang dalam perjanjian lama ketika mati masuk ke dalam alam maut bagian atas bagi yang percaya. Ketika Yesus mati, dikatakan Yesus turun ke dalam kerajaan maut, membebaskan jiwa orang-orang percaya dan memindahkannya ke sorga. Maka kalau kita sekarang dalam perjanjian baru mati, tidak lagi ke alam maut bagian atas, tidak lagi ke Hades atau Sheol, tapi kita langsung pergi menikmati sukacita bersama dengan Tuhan di surga. Istilah Lukas digunakan pangkuan Abraham. Mengapa digunakan Abraham? Karena Abraham adalah bapa orang percaya. Dan pangkuan itu adalah sebenarnya hanya sebuah istilah menunjukkan kenyamanan dan sukacita. Jika orang tidak percaya mati, rohnya atau jiwanya pergi ke alam maut, ya, yang disebut dengan alam maut, menantikan kebangkitan menghadap penghakiman. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus, kalau mati, rohnya langsung pergi ke alam maut, tidak gentayangan kemana-mana. Jadi percuma kalau ada keluarga kita mati lalu kita siapkan makanan, siapkan rokok, siapkan minuman, tidak akan disentuh, itu percuma. Ya, itu langsung roh jiwanya pergi ke alam maut,
di sana menunggu saatnya akan bangkit untuk dihakimi. Nah, dalam maut ini memang sifatnya tahanan sementara jiwa-jiwa yang tidak percaya. Ya, ini sifatnya tahanan sementara, tapi sudah menderita. Setelah penghakiman nanti di takhta putih dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15, barulah orang-orang yang tidak percaya dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang yang biasa disebut dengan namanya neraka. Neraka adalah tempat penderitaan selama-lamanya. Kita pindah ke kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda-tanda yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus. Ada dua tanda. Ada tanda-tanda umum dan ada tanda-tanda khusus. Sebelum Yesus datang kembali, murid-murid dalam Matius pasal 24 datang kepadanya, "Tuhan, apakah tanda-tanda kedatanganmu? Apakah tanda-tanda kesudahan alam?" Lalu Yesus mulai menjelaskan dalam Injil Matius 24. Di situ panjang lebar Yesus menjelaskan tentang tanda-tanda kedatangannya kedua kali. Yang pertama tanda-tanda umum, yaitu akan terjadi perang di mana-mana. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan terus-menerus gempa bumi akan terus terjadi. Akan terjadi kelaparan di mana-mana, termasuk Indonesia pernah dilanda kelaparan Yahokimo. Dan akan muncul nabi-nabi palsu. Itu tanda-tanda secara umum. Akan muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Yang kedua, tanda-tanda umum adalah kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang, bukan berarti tidak ada, tapi volumenya makin turun, sehingga individualistik akan meningkat. Lama-lama orang tidak mau pusing, mati tetangga tidak akan pusing. Terserah, yo mau mati mau hidup terserah. Ya, kalau kita di Toraja ini lama-lama sistem gotong royong di Toraja itu akan sirna. Lama-lama kita akan dipengaruhi dengan sistem atau budaya global. Kalau dulunya kita masih kental dengan gotong royong, lama-lama semuanya akan hilang. Lama-lama juga pasar tradisional akan hilang. Lama-lama pasar ketengan akan hilang. Karena semua orang akan menuju kepada individualistik, hanya memperhatikan dirinya sendiri. Injil diberitakan di seluruh dunia. Ini tanda-tanda umum. Maka gereja sekarang berusaha untuk memberitakan Injil dengan segala metode, termasuk menggunakan satelit. Dan kita bersyukur bahwa dengan adanya YouTube, Facebook dan semuanya, Injil semakin diberitakan dengan gencar. Penerjemahan Alkitab ke dalam bermacam-macam bahasa suku itu dilakukan supaya Injil sampai ke seluruh dunia. Bukan berarti semua orang akan bertobat, tapi Injil harus sampai menjadi kesaksian, sehingga tidak ada orang yang dapat berdalih kami tidak pernah dengar Injil. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang belum mendapat Injil dan mati? Bagaimana dengan orang tua kita dulu-dulu yang tidak pernah dengar Injil dan mati? Orang-orang itu kalau mereka Tuhan pilih, Tuhan akan memberikan Injil dalam hati mereka sebelum mati. Kita pindah kepada tanda-tanda khusus. Tanda-tanda khusus mendahului Yesus datang ialah akan muncul pembinasa keji pada masa kesengsaraan besar. Itu Matius pasal 24 ayat 15 ke bawah.
akan muncul pembinasa keji, yaitu antikristus. Ya, akan datang antikristus, akan datang, namanya anti, lawan. Antikristus adalah orang-orang yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan orang-orang yang mengikut Yesus. Siapa mereka? Kita tidak tahu. Akan datang orang-orang yang akan membabat, membunuh orang-orang Kristen, dan dianggap itu sebagai sebuah ibadah. Sebelum pengangkatan gereja Tuhan ke awan-awan, akan terjadi disebut masa tribulasi atau masa kesengsaraan besar. Mari Bapak Ibu buka dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15 mulai. Di situ luar biasa, mengeri. Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman disampaikan oleh Nabi Daniel tadi, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peraminan di atas rumah, janganlah ia turun mengambil barang-barangnya dari rumah. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil dan yang menyusui bayi pada masa itu. Ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Ayat 22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ini akan ada masa sulit menimpa dunia. Sejak gereja berdiri abad pertama sampai sekarang, selalu timbul penganiayaan di mana-mana, tapi itu sifatnya sektarian. Di Poso, di Ambon, dan beberapa tempat yang lain, orang Kristen disiksa, dianiaya. Tapi itu terjadi secara sporadis dan sektarian. Akan ada masanya, seperti yang terjadi tahun 160-an sebelum Masehi. Orang Israel pernah mengalami masa aniaya yang dijalankan oleh seorang raja yang jahat, namanya Epiphanes, Antiochus Epiphanes dari Syria. Antiochus Epiphanes begitu garang ganas membasmi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga orang Israel dilarang membaca kitab Taurat. Siapa yang membaca kitab Taurat dibunuh. Lalu Antiochus Epiphanes menajiskan bait Allah dan mezbah di bait Allah dengan membakar babi betina di atas mezbah untuk menyembah kepada dewa Zeus. Siapa yang melakukan sunat dimusnahkan. Siapa yang merayakan sabat dimusnahkan. Dan pada masa itu terjadi penderitaan yang luar biasa. Itu terjadi tahun 167 sebelum Masehi. Maka muncullah seorang namanya Makabeus. Dia dengan senjata sederhana membabi buta dan melawan dan mengalahkan Antiochus Epiphanes. Dan ini adalah prototipe akan munculnya antikristus di akhir zaman ini. Maka dikatakan tadi, celakalah ibu-ibu yang menyusui dan yang mengandung pada masa itu, karena tidak bisa lari. Bukan gara-gara mengandung sehingga celaka, bukan. Tidak bisa lari, gendong anak, gendong perut, mau lari ke gunung, tidak bisa, maka celaka. Maka dikatakan akan terjadi penyiksaan yang luar biasa yang belum pernah terjadi dan takkan pernah terjadi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak ada orang yang selamat. Tetapi karena umat pilihan Tuhan, orang percaya, maka waktunya dipersingkat.
singkat, Bapak Ibu buka dalam Daniel pasal 12. Di situ Tuhan mengutus seorang malaikat besar namanya Mikael. Dia akan mendampingi umat Tuhan, memelihara umat Tuhan menjalani masa sengsara yang besar. Ada teologi atau pendapat yang mengatakan bahwa masa sengsara tidak dialami oleh gereja, tapi itu akan dialami oleh orang-orang Yahudi. Ajaran ini disebut dengan namanya dispensasionalisme. Ajaran ini mengajarkan bahwa gereja akan diangkat di awan-awan, maka terjadi di bumi masa sengsara. Tapi itu bukan ajaran Alkitab, itu ajaran dari dispensasionalisme yang mengajarkan bahwa orang Israel akan diberikan dispensasi khusus supaya mereka bisa bertobat dan masuk surga. Tanda-tanda di langit. Ini tanda-tanda khusus nanti setelah masa sengsara itu, atau sedang masa sengsara berlangsung, ya, sedang masa sengsara berlangsung, maka akan muncul tanda di langit, yaitu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada masa itu Yesus akan datang di awan-awan di langit dengan segala kemuliaannya. Lalu dia menyuruh malaikat membunyikan sangkakala. Ya, berapa bulan atau berapa tahun yang lalu dunia dihebohkan dengan suara-suara yang keras di beberapa negara termasuk Amerika. Lalu orang mengandai-andai, ini suara ini dari mana? Jangan-jangan ini suara sangkakala malaikat seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan. Yang kedua, hal-hal yang terjadi pada kedatangan Yesus di awan-awan nanti. Jadi nanti matahari akan gelap, bulan akan tidak bercahaya, dan bintang-bintang berjatuhan. Maka Yesus akan nampak di awan-awan seperti ketika dia naik pada waktu kita peringati kenaikannya. Demikian juga akan datang nanti di awan-awan. Dan ketika Yesus datang nanti di awan-awan, apa yang terjadi? Yang pertama ialah akan terjadi kebangkitan orang percaya. Malaikat akan membunyikan sangkakalanya. Semua orang yang percaya sejak Adam sampai Yesus datang akan bangkit semua. Yang percaya, yang tidak percaya belum bangkit. Nanti tunggu giliran. Jadi ada dua jenis kebangkitan. Ada kebangkitan orang percaya, ini yang terjadi pertama. Ini kebangkitan pertama. Yesus akan datang di awan-awan, malaikat membunyikan sangkakala, maka orang-orang percaya akan bangkit. Dan orang-orang percaya yang belum mati akan diubah dalam sekejap mata, mati kilat. Itu dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Orang-orang yang belum mati pada waktu itu akan diubahkan dalam sekejap mata. Lalu mereka naik ke awan-awan, bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Orang mati dalam Kristus akan bangkit pertama. Lalu kita, kalau kita ini masih hidup, akan diubah. Lalu kita semua naik ke awan-awan. Tidak pakai mobil, tidak pakai motor. Nanti Tuhan akan datang. Perjanjian lama dan perjanjian baru mengajarkan kebangkitan tubuh pada masa yang akan datang. Kebangkitan tubuh kita dijamin oleh kebangkitan Kristus. Tubuh kebangkitan orang percaya akan seperti tubuh kebangkitan Tuhan. Ya. Nah, sifat dari tubuh kebangkitan. Ada yang tanya bagaimana nanti kalau bangkit pakai tubuh apa ya? Tubuh kebangkitan itu memiliki kesinambungan dan ciri yang sama dengan tubuh dari kehidupan kita sekarang. Karenanya dapat dikenali. Hanya nanti tubuh kebangkitan tidak lagi yang bayi-bayi anak-anak. Ya, yang kena stroke tidak lagi. Tubuh yang diubah menjadi tubuh surgawi,
disesuaikan dengan konteks langit dan bumi baru. Jadi bukan lagi tubuh ini yang bangkit. Yang bangkit nanti adalah tubuh surgawi. Kalau ini tubuh jasmani, yang bangkit nanti tubuh surgawi. Dan itu hanya cocok untuk langit dan bumi baru. Tubuh yang akan bangkit nanti adalah tubuh yang tidak dapat binasa. Sudah bebas dari kebusukan dan kematian, bebas dari corona, bebas dari segala macam kelemahan. Tubuh kita nanti kalau dibangkitkan itu sifatnya mulia, tubuh mulia. Kalau kita ini tubuh fana, nanti kita akan mengenakan tubuh yang mulia seperti Kristus. Tubuh yang akan bangkit adalah tubuh yang kuat, tidak terpengaruh dengan penyakit dan kelemahan. Maka kalau kita sakit-sakitan dan mati, lalu kita menembuskan selamat tinggal penyakit. Kalau kau teruskan ke saya nanti akan tinggalkan kau. Ya, kalau ada bapak ibu yang sakit-sakitan, katakan kepada penyakit, tidak apa-apa kau serang saya, tapi suatu saat saya akan tinggalkan engkau. Ya, tubuh nanti yang bangkit itu tubuh yang kuat. Tidak ada lagi orang kena kolesterol atau rematik. Tubuh yang bangkit nanti disebut tubuh rohani, bukan tubuh alami. Tidak terikat lagi dengan hukum alam. Ya, Tuhan Yesus tiba-tiba waktu dia bangkit, tiba-tiba ada di ruangan. Dan murid-murid memberikan ikan, dimakan juga. Jadi tubuh kebangkitan masih bisa makan. Maka di dalam langit dan bumi baru ada pohon-pohon kehidupan. Buahnya berbuah 12 kali 1 tahun, tiap-tiap bulan berbuah, dan kita bisa makan. Di sana ada sungai kehidupan, kita minum dari situ. Nah, persoalannya, kalau makan dan minum ada pemasukan kan? Nah, di surga masih ada toilet enggak? Kalau pemasukan, kita makan, kita minum, berarti kan ada pengeluaran kan? Nanti di dalam langit dan bumi baru masih ada toilet kan? Tidak usah susah. Toh kalau ada toiletnya pasti terbuat dari emas. Karena Yerusalem baru itu dikatakan ya ada kota suci yang indah luar biasa. Ya, pintu gerbangnya dari mutiara, lantainya dari emas tulen. Nah, kalau lantainya saja dari emas tulen, toiletnya juga pasti emas. Seandainya itu ada, tapi tidak ada dari kitab seperti itu. Kita hanya mengandai-andai, karena kita masih bisa makan. Ada buah pohon kehidupan yang pernah ada di Taman Eden. Ada sungai kehidupan, berarti kita bisa minum. Tapi kalau kita makan dan minum, kemana pembuangannya? Bahkan dikatakan daun-daun pohon kehidupan menjadi obat. Di sana tidak perlu lagi dokter. Seandainya ada yang sakit perut, hanya dengan daun pohon kehidupan. Seandainya ada yang sakit, tapi di surga pasti ada orang sakit. Tubuh kebangkitan itu sifatnya kekal. Ya, tubuh kebangkitan sifatnya kekal. Terus. Wala pati ni Marvel. Terus sampai poin G. Ya, ini sifat dari tubuh kebangkitan. Ya. Terus sampai poin G. G di bawah. Lagi. Ya, tubuh kebangkitan itu tubuh kekal. Saya pindah ke poin kedua adalah pengangkatan orang percaya ke awan-awan. Klik. Pengangkatan orang-orang percaya ke awan-awan. Itu ada dalam Lukas, 1 Korintus, 1 Tesalonika. Jadi nanti setelah kebangkitan orang percaya, dan kita ini yang kalau masih hidup ya, kita akan diubah, lalu kita naik ke awan-awan. Ini modelnya, nanti semua akan terbang ke awan-awan.
istilah pengangkatan rapture, yaitu pengangkatan tubuh kebangkitan dan tubuh yang diubahkan. Bukan tubuh ini. Tubuh yang dibangkitkan dan diubah itu yang akan naik ke awan-awan. Pengangkatan terjadi sesudah kebangkitan dan pengubahan tubuh orang percaya. Orang-orang percaya akan naik ke awan-awan bertemu Yesus muka dengan muka, face to face. Maka dalam kemangannya muka dengan muka akan nampak. Aku akan nampak dengan Tuhan. Kita sekarang belum bertemu Yesus muka dengan muka, kita hanya bertemu dalam iman. Tapi ada saatnya nanti kita akan bertemu muka dengan Yesus yang kita sembah selama ini. Dan selanjutnya di awan-awan kita akan menghadap pengadilan Kristus. Di awan-awan nanti di angkasa kita akan bertemu dan menghadap pengadilannya. Ini yang menjadi tantangan bagi kita orang percaya. Pengadilan ini bukan diadili untuk dihukum. Tidak usah takut. Kita diadili di awan-awan bukan untuk dihukum, bukan untuk masuk neraka, bukan tempat timbang-timbang perbuatan. Tapi kita akan menghadap pengadilan untuk menerima mahkota atau upah. Di sanalah nanti kita bersuka cita. Maka di sana ada namanya pesta kawin anak domba Allah. Pengadilan ini terjadi di depan tahta Kristus, biasa disebut istilah bema. Itu pengadilan. Setiap orang akan dimintai pertanggungan jawab. Ya, setiap orang akan dimintai pertanggungan jawab nanti. Talenta yang diberikan kepada kita 5, 2, 1, yaitu akan dimintai pertanggungjawaban. Kita gunakan talenta atau kita timbul. Kita gunakan karunia atau kita timbul. Kita pakai kesempatan atau tidak, akan dimintai nanti pertanggungan jawab. Alkitab menyebutkan bahwa di sana kita akan menerima sejumlah mahkota. Ada jenis-jenis mahkota nanti, klik. Ya, jenis-jenis mahkota. Ya, ini akan diterima sesuai nanti kalau diadili. Ada mahkota abadi. Ya, 1 Korintus 9. Ada mahkota kebenaran. Ada mahkota kehidupan. Ada mahkota kemuliaan. Ada mahkota kemegahan. Dan masih banyak lagi upah dalam Wahyu pasal 2 pasal 3. Tidak usah pikirkan saya mau kejar yang mulia. Ya silakan kalau mau kejar. Ya, ya Tuhan akan memberikan kita nanti upah mahkota-mahkota. Kita akan bertemu lalu Yesus akan menyodorkan ini upahmu. Ketika engkau membangun gereja baik dengan ini. Ya, kata firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 15, nanti kita akan semua yang kita lakukan, semua jeripaya kita itu akan diuji dengan api. Kalau terbakar, musnahlah. Tapi kalau emas atau perak, kita akan dapat upah. Ya, sesuai dengan jeripaya kita masing-masing. Ya, pasti akan senang kalau dapat. Kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 15, ada orang nanti masuk surga, tapi seperti keluar dari dalam api, karena semua jeripayanya ketika diadili terbakar, maka dia masuk surga tidak dapat apa-apa. Bapak Ibu suka itu? Jangankan di surga nanti di awan-awan tidak dapat hadiah. Kita bisa bandingkan, coba kalau Bapak Ibu ke rumah pesta, lalu semua orang dibagikan bungkusan atau nasi, lalu dilewati, kira-kira perasaannya gimana? Ini baru di dunia. Semua orang dibagikan nasi bungkus, lalu dibagi-bagi tapi kita terlewati. Bapak Ibu senang? Pasti malu. Demikian juga nanti kalau kita menghadap Tuhan,
kita akan menerima. Maka kita ditantang untuk menggunakan talenta yang ada. Kalau masih bisa nyanyi, nyanyilah. Kalau masih bisa melayani, melayanilah. Kalau masih ada harta, pakailah. Ya. Kalau masih bisa ada waktu untuk beribadah, beribadahlah. Gunakan kesempatan yang ada, karena jerih payah kita tidak sia-sia. Kalau kita ketongkonan bisa sia-sia. Ya. Kalau kita ke pesta orang mati bisa sia-sia. Tapi kalau melayani Tuhan tidak sia-sia. Semua ini akan diperhitungkan, dan Yesus akan datang sebagai hakim yang adil. Tidak mungkin dia curang. Pasti dia akan memberikan kepada kita sesuai dengan jerih payah kita. Kemudian kita pindah ke perjamuan kawin anak domba. Di awal-awal juga terjadi. Jadi setelah nanti kita dapat hadiah-hadiah, akan diadakan pesta perjamuan kawin anak domba. Tapi bukan berarti di sana ada bidadari, bukan. Ini hanya istilah. Ya, perkawinan atau perjamuan kawin anak domba ini adalah menggambarkan bahwa jemaat itu disebut calon mempelai perempuan Kristus yang sedang menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Kristus akan datang menjemput mempelainya ketika dia datang di awan-awan, dan dia akan membawa ke rumah Bapanya di surga. Pertemuan jemaat dengan Kristus nanti di sana merupakan sebuah kegirangan yang luar biasa, sehingga disebut hari perkawinan atau perjamuan kawin anak domba dengan pengantinnya. Ini hanya gambaran sukacita luar biasa, seperti di pesta perkawinan. Jemaat akan dihias dengan lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih, tanda perbuatan benar. Kita nanti bertemu akan masing-masing akan diberikan lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Di Toraja biasa orang pakai pakaian putih, ya, apalagi no kedalam. Tapi itu tidak berkilau-kilauan. Orang percaya kepada Yesus nanti akan diberikan kain lenan halus yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Itulah lambang perbuatan-perbuatan kebenaran. Dan kita akan terima nanti. Itu akan kita terima nanti di awal-awal. Kalau Yesus datang, pertanyaannya adalah, siapkah kita bertemu dengan Yesus di awal-awal? Siapkah kita ketika kita menghadap nanti? Dan siamo rekata paranuan kemenologi dotok sale dako. Apakah sudah ada kira-kira hadiah yang diberikan? Rasul Paulus dalam kitab Filipi katakan, aku khawatir. Aku khawatir. Aku yang memberitakan Injil selama ini, aku khawatir kalau aku sendiri pada akhirnya ditolak. Ditolak bukan berarti tidak masuk surga. Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa Paulus itu ragu-ragu masuk surga. Tapi Paulus khawatir kalau dia yang sudah menyeberang ke sana kemari memberitakan firman, tapi ketika menghadap nanti pengadilan Kristus tidak dapat hadiah apa-apa. Itu dia katakan, aku khawatir kalau pada akhirnya aku sendiri ditolak. Maka mari kita bekerja, bukan hanya menjadi pendeta, bukan hanya berkhotbah, bukan hanya menginjil, bukan hanya paduan suara, tapi lakukanlah segala sesuatu dengan tulus seperti kepada Tuhan. Ya, biasa di gereja kiano ya kita sana pelayanan ke mahotbah sama paduan suara ki pambasay piring tanya pelayanan tuh usapui gereja tanya pelayanan tuh. Apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti kepada Tuhan, karena dari Tuhanlah yang akan memberikan balasan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, pelajaran yang kami pelajari hari ini, dan kami akan lanjutkan minggu akan datang. Kami mohon Roh Kudus menopang kami semua, agar lewat pelajaran ini hati kami disegarkan, dan kami diberikan pengharapan, bahkan tantangan untuk bekerja selama masih siang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.